Mengkhianati Tuhan sama artinya dengan mencelakai diri sendiri. Mungkin bagi kita mudah untuk setia, mudah untuk taat ketika situasi hidup sedang senang. Dan kita berkata, oh Tuhan, ketika kesukaran-kesukaran datang ini terlalu berat, pergumulan ini terlalu sukar. Tetapi ketahuilah ini, justru dalam kesukaran-kesukaran hidup, iman kita, kesetiaan kita, kasih kita dimurnikan. Tuhan Yesus adalah teladan dalam hal ini. Ketika ia mengalami penderitaan, ketika ia memikul kesengsaraan, ketika ia harus menjalani via dolorosa, justru dalam keadaan inilah kita menyaksikan bukti nyata kasih Allah, bahwa kita dikasihi dengan kasih yang besar, kita dicintai dengan cinta yang tak bersyarat, dan Tuhan Yesus setia, ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Maka ketika kita mengkhianati Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengkhianati sumber hidup dan sumber berkat. Kita yang rugi, kita yang sedang mencelakai diri kita sendiri. Renungan firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita, pengkhianatan itu merusak. Dia merusak kerukunan, dia merusak persekutuan, merusak persaudaraan, dia merusak kebahagiaan. Si pengkhianat pasti akan celaka. Tuhan Yesus tahu Yudas akan berkhianat. Dia tahu apa yang akan terjadi. Tetapi demikian yang dicatat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 24. Ini perkataan Tuhan. Anak manusia memang akan pergi sesuai yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Pengkhianatan, saudara-saudara, justru akan mendatangkan hukuman bagi pembuatnya. Bagaimana jika kita yang dikhianati? Apa yang harus kita lakukan? Ini bagian yang harus kita kerjakan dalam hidup. Pertama, ampunilah. Jika kita dikhianati, kemarahan, rasa kecewa, kesedihan tidak boleh menggiring kita menjadi pendendam dan pembenci. Ampunilah, sebab orang yang mendendam, yang marah, dikuasai oleh kebencian, hanya akan rugi pada akhirnya. Dendam, marah, benci hanya mematikan pemiliknya. Lalu yang kedua, doakanlah. Kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Mendoakan orang yang mengkhianati kita, mendoakan orang yang menyakiti kita, sesungguhnya menolong diri kita sendiri. Kenapa? Sebab kita mendoakan mereka untuk mendapatkan kebaikan dari Tuhan, kita sedang melakukan bagi diri kita sendiri apa yang namanya usaha untuk berlapang dada, usaha untuk berbesar jiwa, dan itu membantu kita untuk melepas pengampunan. Bagi orang yang kita doakan, mereka akan diurus oleh Tuhan. Tetapi kita yang berdoa bagi orang yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita, sesungguhnya kita sedang membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Ketiga, bertindaklah hati-hati. Pelajaran-pelajaran hidup dari setiap pengalaman mengajari kita untuk makin dewasa dan berpikir dengan baik sebelum melakukan sesuatu. Pengkhianatan, rasa sakit, kecewa, dan semua pengalaman yang tidak enak sesungguhnya juga dipakai Tuhan untuk memproses kita menjadi dewasa. Karena itu, bertindaklah hati-hati dalam hidup. Terakhir, saudara-saudara, supaya kita tidak menjadi pengkhianat, apa yang harus kita lakukan? Mari beri dirimu, beri hidupmu dipimpin oleh Roh, supaya Roh membuat kita bertumbuh ke arah yang benar, kemana Tuhan kehendaki. Sebab benar bahwa kita adalah manusia daging, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk bertumbuh menjadi manusia rohani yang senantiasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka melakukan apa yang Tuhan mau, memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus akan menolong kita untuk tidak menjadi orang-orang yang berkhianat dalam hidup. Entah itu dalam rumah tangga, dalam persekutuan bersama orang lain, atau dalam relasi dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.